Hawaii adalah salah satu negara bagian Amerika yang paling menarik dan paling terkenal. Hawaii merupakan satu-satunya dari 50 negara bagian Amerika yang tidak berlokasi sama sekali di Amerika Utara, dan satu-satunya yang sepenuhnya berlokasi di daerah tropis. Jutaan orang berlibur ke kepulauan ini setiap harinya, dan mereka tetap menjadi tujuan abadi bagi orang-orang di seluruh dunia, dan satu-satunya tujuan bulan madu paling populer di Amerika. Tetapi Kepulauan Hawaii juga memiliki pola populasi yang agak aneh. Aku selalu mempunyai asumsi yang salah bahwa Honolulu dan sebagian besar orang Hawaii pasti berlokasi di Pulau Besar Hawaii. Karena ini adalah pulau terbesar dari semua pulau yang ada di sini. Sebagian besar dari total luas daratan Kepulauan Hawaii sekitar 63%. Jadi dengan asumsi bahwa di sanalah sebagian besar penduduk Hawaii tinggal, sepertinya merupakan kesimpulan yang masuk akal. Jadi bayangkan, betapa terkejutnya aku saat mengetahui bahwa sebagian besar orang di Hawaii sebenarnya tidak tinggal di pulau terbesar ini, atau bahkan di pulau terbesar kedua, melainkan di pulau terbesar ketiga, Oahu. Jika kita lihat, populasi modern Hawaii pada abad ke-21 sangat terkonsentrasi di sekitar pulau Oahu. Berdasarkan sensus terbaru negara bagian Hawaii tahun 2024, total populasi sekitar 1.464.221 penduduk. Lebih tinggi dari 10 negara bagian Amerika Serikat lainnya, termasuk negara bagian yang secara geografis wilayahnya besar, seperti Montana atau Dakota Selatan. Tetapi sekitar 70% dari seluruh populasi Hawaii hanya tinggal terkonsentrasi di Oahu, yang merupakan hanya pulau terbesar ketiga yang mencakup sekitar 9% dari total luas daratan Hawaii. Ini berarti bahwa Oahu memiliki populasi lebih dari 1 juta orang saat ini. Sementara tidak ada pulau-pulau lain di kepulauan ini yang mampu menyamai. Pulau Besar Hawaii hanya dihuni sekitar 200.000 orang, hanya 1/5 dari populasi Oahu, meskipun secara geografis hampir 7 kali lebih besar. Hal inilah yang membuat Pulau Besar menjadi tempat dengan nuansa yang sangat pedesaan, dengan kepadatan penduduk rata-rata yang hanya sekitar 19 orang per kilometer persegi. Sedangkan Oahu memiliki kepadatan rata-rata sekitar 658 per kilometer persegi, 34 kali lebih padat dari Pulau Besar dan lebih padat dibandingkan negara bagian Amerika Serikat manapun. Rata-rata kepadatan penduduk di Oahu hampir sama dengan Taiwan, negara terpadat ke-9 di dunia. Dan pulau-pulau lain di Kepulauan Hawaii memiliki lebih sedikit penduduk. Maui adalah pulau terbesar kedua, tetapi hanya dihuni sekitar 164.000 orang. Kauai hanya memiliki 73.000 penduduk, sedangkan pulau-pulau kecil seperti Molokai dan Lanai hanya memiliki populasi yang sangat kecil, yaitu masing-masing 7.000 dan 3.000 orang. Lalu, apa yang membuat Oahu menjadi pusat populasi besar di Kepulauan Hawaii saat ini, di mana 70% dari seluruh penduduk negara bagian hanya tinggal di pulau itu saja? 9% dari total luas wilayah negara bagian Hawaii. Bagaimana Amerika menaklukkan Hawaii dan membuatnya 91% kosong? Mari kita bahas lebih jauh. Ternyata banyak hal yang menyebabkan situasi ini. Tetapi menariknya, ini hanya fenomena yang sangat baru karena secara historis Pulau Besar itu sebenarnya adalah pusat populasi utama selama ratusan tahun. Bertahun-tahun sebelum Oahu berhasil menggantikannya, dan untuk memahami bagaimana kita bisa sampai di sini saat ini, kita harus mulai dari awal. Rangkaian gunung bawah laut Kaisar Hawaii adalah contoh terkenal dari rangkaian gunung bawah laut dan pulau terbesar yang tercipta oleh titik panas vulkanisme. Gunung berapi juga dapat terbentuk di tengah-tengah lempeng, tempat magma naik ke atas hingga meletus di dasar laut, pada tempat yang disebut titik panas. Kepulauan Hawaii adalah salah satu daratan termuda yang pernah mencapai permukaan bumi. Sekitar 85 juta tahun yang lalu, Kepulauan Hawaii terbentuk oleh titik panas yang terjadi di tengah lempeng Pasifik. Sementara titik panasnya sendiri tidak bergerak, lempeng tersebut bergerak. Jadi,
Saat lempeng tersebut bergerak di atas titik panas tersebut dengan kecepatan sekitar 8 cm per tahun, rangkaian pulau yang membentuk rangkaian Pulau Hawaii pun terbentuk. Sejarah panjang dari proses primordial ini dapat dilihat dengan jelas ketika melihat pada peta topografi dasar Samudra Pasifik yang menunjukkan jejak pegunungan bawah laut yang sangat terlihat yang tercipta dari proses ini selama 85 juta tahun terakhir yang membentang hingga Rusia. Pulau-pulau modern seperti Niihau, Kauai, dan Oahu masing-masing dulunya merupakan bagian dari pulau besar jutaan tahun yang lalu. Pulau-pulau modern Maui, Molokai, Lanai, dan Kaho'olawe dulunya merupakan bagian dari pulau besar yang sama sekitar 1,2 juta tahun yang lalu. Sebelum semuanya terpecah dan terpisah menjadi pulau-pulau modern ketika lempeng Pasifik menjauhkan pulau-pulau tersebut dari titik panasnya. Sedangkan pulau besar saat ini, Pulau Hawaii, tentu saja merupakan pulau termuda dari semua pulau yang baru muncul di atas permukaan laut sekitar 600.000 tahun yang lalu. Pulau besar Hawaii sejauh ini merupakan pulau yang paling aktif secara geologis dari semua pulau modern. Masih terdapat 4 gunung berapi aktif di pulau ini yang sesekali terus meletus setiap beberapa tahun, dan siklus kelahiran hidup dan mati yang konstan di Kepulauan Hawaii akan terus berlanjut selama jutaan tahun yang akan datang. Tetapi, sebagai akibat dari formasi kepulauan yang tidak biasa dan lokasi yang sangat terpencil di tengah-tengahnya, dari Samudra Pasifik yang luas ribuan mil jauhnya dari daratan terdekat lainnya, pulau-pulau tersebut masih belum ditemukan dan tidak diganggu oleh umat manusia sepanjang sejarah. Tidak ada tanggal spesifik yang diketahui kapan pulau-pulau tersebut akhirnya pertama kali ditemukan oleh manusia. Tetapi, bukti arkeologis menunjukkan bahwa pelaut Polinesia kemungkinan besar pertama kali menemukan selama penjelajahan besar Odyssey di Pasifik sekitar tahun 900 Masehi, setelah sejumlah besar sejarah manusia telah terjadi. Selama kebangkitan dan kejatuhan Kekaisaran Romawi, kebangkitan agama Kristen, kelahiran Islam pada penaklukan Arab berikutnya, penobatan Charlemagne, dan proklamasi Kekaisaran Romawi Suci, serta permulaan zaman Viking, semua kemungkinan besar terjadi sebelum manusia melihat sekilas Hawaii. Yang berarti bahwa sampai sekitar tahun 900-an, Hawaii memiliki total populasi manusia yang benar-benar nol. Sementara pada waktu yang sama, populasi manusia yang lebih besar di seluruh dunia diperkirakan berjumlah sekitar 50 juta. Dan setidaknya 4 kota yang berbeda telah berhasil mencapai angka tersebut dengan populasi 1 juta jiwa, yang berarti bahwa Hawaii baru saja memulai permainan kolonialisasi manusia dengan sangat terlambat. Namun, setelah penemuan awal Hawaii di Polinesia, populasi pulau tersebut terus bertambah selama berabad-abad, dan kemungkinan mencapai puncaknya sekitar 300.000 jiwa. Sekitar 1.500 tahun yang lalu, orang Polinesia tiba di Hawaii setelah mengarungi lautan hanya dengan menggunakan bintang sebagai panduan. Pada saat kontak ini, mungkin ada antara 150.000 dan ada 300.000 penduduk asli Hawaii di seluruh pulau yang kita tidak tahu persisnya. Tapi yang kita tahu adalah pulau-pulau tersebut tidak bersatu di bawah satu otoritas dan juga belum pernah bersatu sepenuhnya. Setiap pulau di kepulauan ini diperintah oleh kepala suku dan faksi yang berbeda, dan pada dasarnya berfungsi sebagai kerajaan yang benar-benar terpisah, tetapi semua itu akan berubah dengan sangat cepat. Setelah pada tahun 1778, Kapten James Cook mendarat di Teluk Waimea di Kepulauan Kauai, menjadi orang Eropa pertama yang melakukan kontak dengan Kepulauan Hawaii. Cook menamai kepulauan ini dengan Kepulauan Sandwich, yang diambil dari nama Earl of Sandwich. Setahun kemudian, Cook dibunuh di Teluk Kealakekua di Pulau Hawaii. Pada tahun 1780, hanya 2 tahun setelah kedatangan Cook, kepala suku tersebut dikenal sebagai Kamehameha. Pulau besar mulai memperoleh senjata-senjata canggih barat seperti meriam dan senapan dari Inggris.
Setelah dipersenjatai dengan senjata-senjata canggih baru dan dibantu langsung oleh penasihat militer Inggris, Kamehameha berhasil menyatukan seluruh pulau besar di bawah kekuasaannya dan kemudian meluncurkan kampanye militer penaklukan selama 15 tahun untuk menaklukkan semua pulau lain di Nusantara. Pada tahun 1790, pertempuran ke Paniwai terjadi antara pasukan dari Pulau Hawaii dan Maui. Juga pada tahun 1795, pertempuran Nu'uanu terjadi di pantai selatan Oahu. Itu adalah pertempuran penting dalam kampanye Kamehameha untuk menyatukan pulau-pulau tersebut. Sebagian besar menang setelah menaklukkan Pulau Maui, Kahawalawe, Lanai, Molokai, dan Oahu, menambahkan semuanya ke pulau asalnya Hawaii. Hal ini membawanya pada tahun 1795 untuk pertama kali memproklamirkan kerajaan baru Hawaii. Sekaligus dinasti Kamehameha memerintah Hawaii hingga tahun 1874. Kamehameha I menyatukan Kepulauan Hawaii pada tahun 1810 yang kemudian secara kolektif dikenal sebagai Kepulauan Hawaii. Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, seluruh Kepulauan Hawaii di bawah satu otoritas politik Kerajaan Hawaii yang merdeka diperintah oleh Raja Kamehameha yang agung. Tetapi setelah kerajaan yang baru dibentuk ini menghadapi tiga yang sangat terkait dengan masalah satu sama lain. Yang pertama adalah bahwa penduduk asli pulau-pulau tersebut mulai merosot dengan cepat karena berbagai faktor yang memperparah. Peperangan yang hampir terus-menerus selama 15 tahun di seluruh pulau, selama kampanye unifikasi Kamehameha menewaskan banyak orang. Namun masalah terbesar dari semuanya adalah masuknya penyakit asing secara tiba-tiba yang dibawa oleh orang barat yang mengunjungi pulau-pulau tersebut. Sehingga penduduk asli tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit seperti cacar, influenza, demam kuning, campak, dan bahkan wabah pes yang melanda penduduk asli Hawaii. Seperti yang telah mereka lakukan terhadap penduduk asli Amerika berabad-abad yang lalu setelah kontak awal mereka. Faktor-faktor lain yang memperburuknya termasuk pengenalan alkohol yang tentu saja tidak dimiliki oleh penduduk asli, dengan tingginya angka kematian bayi dan praktik budaya pembunuhan bayi yang sudah berlangsung lama. Aborsi yang tidak dinyatakan ilegal di kerajaan hingga tahun 1835 dan 1850 semakin memperparah tekanan-tekanan lain yang dihadapi oleh penduduk. Ditambah dengan semakin tingginya tingkat emigrasi di kalangan penduduk asli Hawaii keluar pulau-pulau ke daratan Amerika Serikat, yang bahkan semakin memperparah keadaan jumlah penduduk Hawaii pasca kontak. Sebagai akibatnya, penduduk asli pulau-pulau tersebut anjlok antara 150.000 sampai 300 ribuan menjadi hanya sekitar 71 ribuan, angka yang benar-benar apokaliptik penurunan populasi. Maka dua masalah lain bagi kerajaan berasal dari masalah inti ini. Menurunnya populasi penduduk asli berarti semakin berkurangnya jumlah tenaga kerja, yang berarti bahwa perekonomian Hawaii sedang berjuang untuk bangkit dengan kurangnya pekerja yang tersedia, dan bahkan semakin diperburuk oleh isolasi geografis Hawaii dan jaraknya yang jauh dari pasar luar lainnya yang memerlukan banyak biaya untuk mengekspor apapun, yang menjadikan kerajaan Hawaii yang baru lahir menjadi negara yang sangat jarang penduduknya dan miskin. Kerajaan maritim yang besar dan berkembang seperti Inggris, Prancis, dan kemudian Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang, mereka semua menginginkan kendali atas Hawaii, karena ini adalah satu-satunya daratan sejenis yang dapat ditemukan dimanapun selama ribuan tahun. Bermil-mil ke segala arah yang secara alami menjadikannya stasiun pengisian bahan bakar dan pasokan yang sangat penting bagi kapal-kapal yang melintasi Pasifik yang luas antara Amerika dan Asia Timur. Para penguasa awal Hawaii tentu saja tahu bahwa posisi geopolitik mereka sangat luar biasa. Tetapi untuk mencoba dan memperbaikinya, mereka tidak punya pilihan lain selain mengundang orang-orang barat ke pulau-pulau tersebut sebagai teman untuk membantu mengembangkan perekonomian mereka dan memperkuat posisi mereka secara keseluruhan, hingga orang-orang barat mulai datang ke pulau-pulau tersebut dalam berbagai bentuk. Banyak dari mereka adalah misionaris yang terlihat mengubah penduduk asli menjadi Kristen, sementara yang lain adalah pedagang dan pengusaha yang datang untuk mencari uang atau kedua-duanya. Banyak dari pengusaha barat ini menyadari
bahwa lokasi Hawaii di daerah tropis dan iklimnya yang hangat dan relatif basah, berarti bahwa hal itu sempurna untuk menanam gula dan merupakan lahan yang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk tujuan ini. Banyak yang datang ke Hawaii dan mendirikan perkebunan gula skala besar di seluruh pulau, dan mereka menjadi pemilik tanah terbesar di Hawaii dalam proses tersebut, dan beberapa dari mereka bahkan membeli seluruh pulau. Pada tahun 1864, seorang wanita bernama Elizabeth McHutchinson Sinclair membeli seluruh pulau Niihau dari kerajaan Hawaii dengan harga hanya $10.000, setara dengan sekitar $195.000 pada tahun 2024. Dia kemudian membeli tanah tambahan di Hanapepi dan Makaweli di Pulau Kauai. Keturunannya, keluarga Robinson, terus memiliki dan memelihara Pulau Niihau. Niihau terus menjadi milik pribadi oleh keturunan langsungnya selama 1,5 abad dalam sejarah. Karena pulau ini masih dimiliki secara pribadi, pulau ini benar-benar terlarang bagi pengunjung luar tanpa izin dan hanya dapat diakses oleh beberapa orang tertentu yang termasuk dalam keluarga dekat pemiliknya dan pejabat pemerintah Amerika Serikat yang menyebabkan pulau ini mendapat julukan dan status modern sebagai pulau terlarang di Hawaii. Namun perkebunan gula dan peternakan sapi besar lainnya juga didirikan di seluruh pulau lainnya oleh pemilik tanah barat yang disambut hangat di kerajaan tersebut. Semakin berkurangnya tenaga kerja asli Hawaii untuk bekerja di semua perkebunan dan peternakan ini, para pemilik tanah di barat mulai mencari ke luar negeri untuk mengimpor tenaga kerja dengan kontrak sementara 5 tahun, terutama dari Asia Timur dan khususnya dari Jepang, Cina, dan kemudian Korea, serta Filipina. Dan seiring berjalannya waktu, populasi penduduk asli Hawaii terus berkurang jumlahnya, sementara populasi orang barat berkulit putih dan tenaga kerja impor dari Asia terus meningkat. Secara keseluruhan, populasi Hawaii terus menyusut dari tahun ke tahun. Setelah kontak James Cook pada tahun 1778 hingga mencapai titik terendah sepanjang masa dalam sejarah pada tahun 1872. Ketika tahun itu, sensus mengungkapkan hanya ada sejumlah kecil populasi, yaitu 56.897 orang yang tinggal di seluruh kepulauan Hawaii. Dari sana, populasi keseluruhan mulai terus bertambah lagi, tetapi hanya karena semakin banyak orang barat dan lebih banyak orang Asia yang masuk sebagai buruh, dengan populasi asli Hawaii akan terus menurun setiap saat dan setiap tahun selama beberapa dekade yang akan datang. Pada tahun 1893, populasi di seluruh pulau telah meningkat kembali menjadi sekitar 90.000 orang. Tetapi demografi pulau-pulau tersebut sama sekali tidak dapat dikenali sejak 1 abad sebelumnya. Saat itu, 52% penduduk pulau tersebut hanyalah orang Jepang dan Cina. Buruh laki-laki yang mendapat kontrak sementara selama 5 tahun untuk bekerja di berbagai perkebunan gula, dan banyak di antara mereka yang akhirnya tetap tinggal dan berkontribusi terhadap populasi Asia Amerika yang sangat besar di Hawaii hingga saat ini. Sementara para pemilik perkebunan barat di Hawaii telah memecahkan masalah kekurangan tenaga kerja, namun masih ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan jarak Hawaii yang ribuan mil jauhnya melintasi lautan di Amerika Utara. Yang berarti bahwa mengekspor produk pertanian yang diproduksi di Hawaii dan Amerika Utara cukup mahal. Dan itu bahkan lebih diperburuk oleh fakta bahwa pemerintah Amerika Serikat telah menerapkan serangkaian tarif impor pada gula Hawaii. Pemilik tanah di Hawaii Barat menghapus salah satu tarif ini untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar Amerika Serikat. Namun pemerintah Amerika bermain keras. Mereka menginginkan Pearl Harbor dan mereka menawarkan kerajaan tersebut dari Hawaii sebagai imbalan atas penghapusan tarif yang diperlukan pemerintah Hawaii untuk menyewakan Pearl Harbor kepada pemerintah Amerika Serikat. Kita lihat, Pearl Harbor terletak di Pulau Oahu dan tidak diragukan lagi merupakan salah satu pelabuhan alam paling bernilai strategis yang dapat ditemukan dimanapun di dunia. Ukurannya sangat besar. Perairan di dalamnya dalam dan dapat dengan mudah menampung kapal perang dan kapal selam dan sangat terlindungi dari amukan samudera luar. Pelabuhan yang luar biasa ini terletak tepat di tengah Samudra Pasifik Utara dan tidak ada alternatif lain selain wilayah tersebut di tempat lain yang berjarak ribuan mil.
Negara manapun yang akhirnya menguasai kerajaan di Pearl Harbor pasti akan menjadi penguasa maritim seluruh Pasifik Utara. Dan dengan demikian, mampu mendominasi jalur laut perdagangan dan perjalanan antara Amerika Utara dan Asia Timur. Sehingga Amerika Serikat menginginkan hal tersebut tidak hanya untuk tujuan dan ambisinya sendiri, namun juga untuk mencegah agar tidak jatuh ke tangan kekuatan maritim yang berpotensi bermusuhan yang kemudian dapat menggunakan untuk mendominasi Pasifik dan bahkan mengancam pesisir barat Amerika Serikat seperti Inggris, Jerman, atau Jepang. Orang Amerika berkulit putih yang kaya berusaha membangun kehadiran kekaisaran melalui aktivitas misionaris dan ekonomi sejak tahun 1830-an. Dan pada tahun 1870, Jenderal John McAllister Schofield yang senama dengan Barack Schofield saat ini di Wahyawa menyarankan agar Amerika Serikat mengamankan hak akses ke Pearl Harbor. Pada tahun 1875, Amerika Serikat memperoleh akses eksklusif ke pelabuhan untuk batu bara dan perbaikan melalui perjanjian timbal balik dengan kerajaan Hawaii. Perjanjian ini mengizinkan gula dan produk lainnya dari Hawaii dijual tanpa tarif di Amerika Serikat, tanpa pemerintah Hawaii menyewakan tanahnya. Sebagai imbalannya, Amerika Serikat menerima tanah di kawasan Puuloa yang kemudian dikenal sebagai pangkalan Angkatan Laut Pearl Harbor. Hasilnya, industri gula Hawaii menggandakan produksinya setelah 4 tahun. Dari tahun 1875 hingga 1880, dalam 5 tahun, Hawaii berubah dari 20 perkebunan gula menjadi 63 perkebunan. Pada periode waktu yang sama, ekspor yang sepenuhnya didominasi oleh gula. Seiring dengan ambisi politik para pemilik tanah di wilayah barat yang menjalankan perkebunan tersebut dan peningkatan jumlah perkebunan mereka, permintaan akan tenaga kerja datang dari Asia pada akhir tahun 1880-an. Untuk mengimbangi meningkatnya pengaruh dan tekanan Amerika Serikat yang terjadi pada tahun 1881, Kalakaua, Raja Hawaii, mengadakan pertemuan rahasia dengan Kaisar Meiji dan mengusulkan untuk menyatukan kedua negara, yaitu Jepang dan Hawaii, dalam aliansi dengan perjodohan antara keponakannya Kaiulani yang berusia 5 tahun dan Pangeran Yamashina Sadamaro yang berusia 13 tahun. Dari surat-surat yang masih ada kepada Raja, baik oleh Pangeran Sadamaro atas saran ayahnya dan oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Inoue Kaoru, menolak proposal tersebut atas nama pemerintahan Jepang karena kekhawatiran akan memburuknya hubungan dengan Amerika Serikat. Amerika tidak ingin Pearl Harbor jatuh ke tangan Jepang atau kekuatan luar lainnya dan menghadapi konsekuensi ekonomi yang melumpuhkan industri gula jika pemerintah menolak kerajaan tersebut. Hawaii akhirnya mengalah dan setuju untuk menyewakan Pearl Harbor ke Amerika Serikat mulai tahun 1887. Ini adalah awal dari kehadiran resmi Amerika di pulau-pulau tersebut. Dari sana pada saat penduduk asli Hawaii sendiri telah berkurang, di mana mereka hanya mewakili sekitar 25% dari keseluruhan populasi di kerajaan mereka sendiri, sementara orang kulit putih barat mewakili sekitar 17% populasi dan 40% dari populasi adalah orang Jepang dan 16% lainnya adalah orang Cina yang merasakan keuntungan demografis dan ekonomi mereka di negara tersebut. Setelah kerajaan setuju untuk menyewakan Pearl Harbor kepada pemerintah Amerika Serikat, pada tahun 1887 sekelompok orang asing yang dikenal sebagai Liga Hawaii melancarkan kudeta. Mereka memaksa Raja Kalakaua dari Hawaii untuk menandatangani konstitusi baru. Konstitusi Bayonet yang baru membatasi kekuasaan raja dan memberikan kekuasaan lebih besar kepada orang asing di Hawaii. Semua orang Asia di pulau-pulau tersebut tidak dapat memilih dan mencabut hak 2/3 dari penduduk asli Hawaii yang tersisa, sehingga membuat orang kulit putih barat mendapatkan mayoritas hak suara baru di kerajaan. Pada tahun 1891 ketika raja meninggal, ia digantikan oleh saudara perempuannya yaitu Ratu Liliuokalani. Liliuokalani memperjelas bahwa dia bermaksud akan mengembalikan kekuasaan monarki, memulihkan hak suara penduduk asli Hawaii, dan menghancurkan hak suara kelas bisnis barat. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, kelas bisnis barat di Hawaii mengadakan kudeta lagi
tahun 1893, dipimpin oleh sebuah kelompok yang disebut Komite Keamanan Publik. Kudeta ini didukung oleh marinir Amerika Serikat. Liga Hawaii menghapus semua kekuasaan ratu dan menyatakan berakhirnya monarki Hawaii. Mereka membentuk pemerintah sementara yang baru. Pemerintahan sementara ingin bergabung dengan Amerika Serikat. Namun, Presiden Grover Cleveland menolak tawaran tersebut. Para pemimpin kudeta kemudian mendeklarasikan Republik Hawaii. Kemudian pada tahun 1896, William McKinley terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Berbeda dengan Grover Cleveland, McKinley ingin menganeksasi wilayah Hawaii. Saat Perang Spanyol-Amerika pada tahun 1898, armada Amerika berusaha mengusir Spanyol dari koloninya di Karibia dan Pasifik Selatan. Amerika Serikat mendirikan pemerintahan sementara di Kuba dan mengambil kendali atas koloni Spanyol di Puerto Rico, Guam, dan Filipina melalui Traktat Paris 10 Desember 1898. Bagi Spanyol, konflik ini disebut sebagai bencana yang melemahkan pemerintahan restorasi. Amerika Serikat sendiri yang memenangkan perang ini berhasil memperoleh jajahan baru. Untuk memastikan Amerika tetap menguasai wilayah-wilayah tersebut, Amerika Serikat merasa perlu untuk menjamin bahwa negara tersebut akan merdeka. Mempertahankan kendali atas Pearl Harbor dan tentunya merupakan satu-satunya pelabuhan yang cocok secara militer dimanapun di Pasifik Utara antara daratan Amerika Serikat dan Filipina. Terlebih lagi sudah ada kekhawatiran besar atas meningkatnya potensi ancaman dari Jepang, yang dimana pada saat itu Kekaisaran Jepang baru saja menghancurkan dinasti Qing dalam perang singkat Tiongkok-Jepang pada tahun 1894 hingga 1895. Dalam proses menambahkan Korea dan Taiwan ke dalam wilayah jajahannya yang sangat dekat dengan Filipina dan Guam. Pada tahun 1893, selama kudeta di Hawaii, Jepang bahkan mengirim kapal perang ke Hawaii untuk melindungi warga negara dan kepentingan Jepang di pulau-pulau tersebut. Bahkan mungkin lebih dari itu, yaitu sekitar 40% dari seluruh penduduk pulau Hawaii pada saat itu adalah etnis Jepang, dan pemerintah Amerika Serikat takut akan potensi kedekatan mereka dengan aneksasi Kekaisaran Jepang yang sedang bangkit. Jika Pearl Harbor dan Hawaii menjadi milik Jepang, hal ini akan memastikan dominasi maritim Jepang atas Pasifik dibandingkan Amerika, dan membatasi kemampuan Amerika untuk menjangkau dan memasuk secara memadai koloni-koloni yang baru diakuisisi di Guam dan Filipina. Untuk mencegah semua hal tersebut terjadi pada hari-hari terakhir dari perang melawan Spanyol, pemerintah William McKinley akhirnya memilih untuk turun tangan dan secara resmi menganeksasi Republik Hawaii yang oligarki ke dalam Amerika Serikat sebagai suatu wilayah pada bulan Agustus 1898, jelas tanpa persetujuan dari Ratu Hawaii yang digulingkan atau penduduk asli Hawaii manapun. Selama 1 abad setelah peristiwa kudeta tahun 1893 yang menyebabkan Amerika Serikat menganeksasi Hawaii pada tahun 1898, pemerintah Bill Clinton di Amerika Serikat pada tahun 1993 mengeluarkan permintaan maaf resmi Amerika kepada rakyat Hawaii atas peristiwa yang terjadi dan mengakui bahwa kudeta tahun 1893 dan tahun 1898 aneksasi keduanya ilegal. Hingga tahun 1959, PBB memasukkan Hawaii ke dalam daftar wilayah yang tidak memiliki pemerintahan sendiri, yang memenuhi syarat untuk dekolonisasi, namun permintaan maaf Amerika adalah sebuah hal yang tidak sah. Secara politik dan ekonomi, wilayah-wilayah tersebut terbelakang. Penduduk wilayah Amerika Serikat tidak dapat memilih dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat, dan mereka hanya mempunyai perwakilan tanpa hak suara di Kongres Amerika Serikat. Sanford Ballard Dole, Presiden pertama Republik Hawaii selama 5 tahun antara 1894 hingga 1900 dan Gubernur pertama wilayah Hawaii 1900 sampai 1903 setelah wilayah tersebut dianeksasi oleh Amerika Serikat. Tahun berikutnya setelah aneksasi pada tahun 1899, sepupunya Sanford Ballard Dole yaitu James Dole pindah ke Hawaii. Ia membeli wisma pemerintah seluas 26 hektar di dataran tengah Pulau Oahu. Setelah bereksperimen dengan sejumlah tanaman, ia memutuskan untuk menanam nanas yang kemudian menjadi perusahaan buah Hawaiian Pineapple Company yang pada akhirnya berkembang.
direorganisasi menjadi Dole Food Company, perusahaan pertanian multinasional yang berbasis di Westlake Village, California, Amerika Serikat, dan masih berdiri hingga hari ini yang beroperasi di lebih dari 90 negara. Pada tahun 1922, Dole berhasil meyakinkan jaringan keluarganya di Hawaii dan Boston untuk mengatur dana investasi modal yang cukup besar untuk membeli Pulau Lanai dan mengembangkannya sebagai perkebunan nanas yang luas. Ini menjadi perkebunan terbesar di dunia dengan luas lebih dari 8.100 hektar yang dikhususkan untuk menanam nanas. Dengan budidaya nanas yang luas yang dimiliki di perusahaan, sepanjang abad ke-20, Lanai memproduksi lebih dari 75% tanaman nanas dunia, sehingga mendominasi pasar dan pada gilirannya, tempat tersebut mendapat julukan Pulau Nanas. Transformasi besar-besaran mereka atas Pulau Lanai menjadi sebuah perkebunan raksasa milik pribadi. Dole juga membeli tanah di Pulau Maui. Pesaing terbesar dalam produksi nanas di Hawaii adalah afiliasi Alexander dan Baldwin yang berbasis di Maui. Lanai menjadi pulau kedua dari 8 pulau besar di Hawaii yang berada di bawah kepemilikan pribadi sepenuhnya, sehingga membatasi kemampuan pulau tersebut untuk dihuni oleh siapapun dengan 98% kepemilikan pribadi atas Lanai. Telah diwariskan melalui berbagai pemilik yang berbeda selama 1 abad sejarah, sejak pertama kali dibeli oleh James Dole dan terakhir dibeli oleh Larry Ellison, orang terkaya keempat di seluruh dunia. Salah satu pendiri dari perusahaan perangkat lunak Oracle Corporation pada tahun 2012 seharga 300 juta US dollar. 98% kepemilikannya atas Lanai bukanlah satu-satunya tanah di Hawaii yang saat ini dimiliki oleh kelas miliarder modern dunia. Mark Zuckerberg membeli tanah di Kauai, pulau terkecil dari 4 pulau utama Hawaii sejak tahun 2014, untuk membangun properti yang dikenal sebagai Ko'olau Ranch. Saat ini, konstruksi sedang berlangsung di kompleks seluas sekitar 1.400 hektar, yang kemungkinan akan menelan biaya lebih dari 270 juta US dollar, termasuk biaya konstruksi dan lahan, menjadikannya salah satu properti termahal di dunia. Sementara Oprah Winfrey, tokoh TV dan dermawan, mulai membeli tanah di sana pada 2003, ketika dia mengeluarkan uang sebesar 5,3 juta US dollar untuk mendapatkan lahan seluas 23,7 hektar di Maui. Sementara miliarder lainnya seperti Jeff Bezos, Peter Thiel, Mark Benioff, semuanya memiliki tanah di seluruh Hawaii. Tetapi orang-orang ini bukanlah satu-satunya yang mulai memperoleh tanah di Hawaii dari penduduk asli setelah negara itu menjadi bagian dari Amerika Serikat. Winona LaDuke, seorang ekonom Amerika, memperkirakan bahwa sekitar 95% dari seluruh tanah di Hawaii dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. 82% pemilik tanah, termasuk lebih dari 50%, dimiliki oleh pemerintah federal Amerika Serikat. Dan pemerintah negara bagian Hawaii dan sebagian besar sisanya dimiliki oleh perusahaan peternakan dan perkebunan nanas yang sudah lama berdiri, serta pemilik tanah perorangan besar yang memiliki pulau secara langsung, seperti Larry Ellison dan saudara-saudara yang memiliki Niihau. Pada tahun 1920, hanya kurang dari 20 tahun setelah aneksasi Amerika, populasi penduduk asli Hawaii di pulau-pulau tersebut telah merosot ke titik terendah dalam sejarah, yaitu hampir 24.000 orang yang tersisa. Sebagian besar dari mereka tinggal di desa-desa terpencil dan sulit diakses, tersebar di pulau-pulau tersebut. Setelah Amerika Serikat mengeluarkan undang-undang yang melarang imigrasi Jepang ke Amerika Serikat, seperti yang dilakukan terhadap imigrasi Tiongkok, semakin banyak orang Amerika Serikat dari daratan mulai pindah ke wilayah baru di Hawaii. Karena Pulau Oahu secara khusus menjadi semakin penting bagi Amerika, militer seperti Angkatan Laut Amerika Serikat terus membangun infrastrukturnya di sekitar Pearl Harbor agar dapat berfungsi sebagai pangkalan Angkatan Laut utama. Hal ini juga tidak merugikan, karena Honolulu yang berada di dekatnya juga memiliki pelabuhan alami yang sangat bagus dan hanya berjarak sekitar 8 km dari Pearl Harbor, yang menjadikan Honolulu sangat cocok untuk menjadi pusat komersial sipil utama di Kepulauan Hawaii, yang mendapatkan keuntungan dari sejumlah besar uang yang diinvestasikan militer untuk mengembangkan Pearl Harbor.
ketika Kekaisaran Jepang melanjutkan ekspansi agresifnya di Asia dengan invasi ke Manchuria dan daratan Cina sepanjang tahun 1930-an. Amerika Serikat menjadi semakin khawatir akan pecahnya perang dengan Jepang di Pasifik. Meskipun Amerika berkomitmen terhadap netralitas pada saat itu. Pada tahun 1940, Amerika Serikat takut akan serangan Jepang di Filipina dan Guam, menempatkan angkatan laut pada posisi yang menguntungkan untuk merespons serangan tersebut. Markas besar armada Amerika Serikat di Pasifik dipindahkan dari San Diego di pantai barat ke Pearl Harbor di Oahu untuk menempatkan armada lebih dekat ke titik konflik potensial sehingga mereka dapat merespon lebih cepat. Sebagai akibat dari banyak faktor ini, Jepang tentu saja memutuskan untuk melancarkan serangan mendadak terhadap armada Pasifik Amerika Serikat di Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941. Dalam upaya untuk menetralisir kekuatan Angkatan Laut Amerika di Pasifik sebelum melancarkan invasi mereka ke seluruh Asia Tenggara yang mereka yakini akan berujung pada intervensi militer Amerika terhadap mereka. Serangan Pearl Harbor menewaskan lebih dari 2.403 orang Amerika. Serangan ini tetap menjadi serangan paling mematikan yang pernah terjadi dalam sejarah Hawaii dan menyebabkan langsung masuknya Amerika Serikat ke dalam Perang Dunia Kedua. Setelah itu, Hawaii menjadi pangkalan militer utama bagi perjuangan Amerika melawan Jepang di tahun tersebut. Perang Pasifik berikutnya, Pearl Harbor berfungsi sebagai tempat persiapan utama bagi hampir semua pasukan Amerika Serikat yang memasuki teater Pasifik untuk leapfrogging. Juga dikenal sebagai island hopping, yaitu strategi militer amfibi yang digunakan oleh sekutu dalam Perang Pasifik melawan Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia Kedua. Selama perang berlangsung, ribuan penduduk Jepang di pulau-pulau tersebut secara paksa ditempatkan di kamp interniran baru oleh otoritas Amerika. Sementara seluruh pulau Kahulawe diubah sepenuhnya menjadi pusat pelatihan militer Amerika Serikat. Pulau ini tidak pernah berpenduduk padat sepanjang sejarahnya karena berada di tengah bayangan hujan gunung berapi Haleakala yang menjulang tinggi 3.000 meter di atas permukaan laut. Tidak memiliki pegunungan tinggi yang dapat menangkap kelembapan secara mandiri. Hal ini berarti bahwa curah hujan di pulau ini langka dan air bersih sulit didapat, sehingga selalu membatasi kemampuan pulau untuk mengembangkan dan mempertahankan ekosistem. Meskipun demikian, militer Amerika Serikat memindahkan beberapa penduduk pulau yang tinggal di sana selama Perang Dunia Kedua dan secara efektif mengubah seluruh pulau menjadi tempat latihan tembak-menembak yang cukup besar. Pulau ini berulang kali digunakan sebagai latihan sasaran oleh pesawat pengebom dan kapal Amerika yang berperang melawan Jepang. Dan latihan serangan amfibi di pantai-pantainya dilakukan untuk pertempuran sesungguhnya yang akan terjadi di Pasifik. Sebagai akibatnya, Kahulawe secara efektif tidak dapat dihuni karena banyaknya bom yang belum meledak yang ditinggalkan militer Amerika Serikat di sana, selain peralatan yang melumpuhkan serta kelangkaan air bersih di sana. Setelah darurat militer Perang Dunia Kedua di Hawaii berakhir, militer Amerika Serikat tetap mempertahankan kepemilikannya atas Kahulawe selama beberapa dekade lebih lama hingga tahun 1990-an. Setelah itu, Hawaii tetap sangat bernilai secara geopolitik bagi Amerika Serikat sepanjang Perang Dingin berikutnya, dan khususnya Pearl Harbor dan Kahulawe. Armada Pasifik yang berbasis di Pearl Harbor terus berkembang sebagai komando armada terbesar di dunia. Armada Pasifik Amerika Serikat mencakup wilayah seluas 100 juta mil persegi, hampir setengah permukaan bumi, dari Antartika hingga lingkaran Arktik, dan dari pantai barat Amerika Serikat hingga Samudra Hindia. Armada Pasifik Amerika Serikat terdiri dari sekitar 200 kapal, 1.500 pesawat, dan 150.000 personel militer dan sipil. Pearl Harbor terus menjadi tempat pementasan utama bagi armada dan konflik di seluruh Pasifik yang kemudian melibatkan Amerika Serikat, mulai dari Korea dan Vietnam hingga krisis besar Selat Taiwan antara Republik Rakyat Tiongkok dan Taiwan.
Kahoolawe terus digunakan sebagai tempat pelatihan untuk misi pengeboman selama konflik Korea dan Vietnam, dan Amerika Serikat terus melakukan pelatihan di pulau itu hingga tahun 1990, dan militer akhirnya mengembalikannya ke Hawaii pada tahun 1994. Setelah itu, operasi dekontaminasi dilakukan untuk mencoba dan menghapus semua bom yang belum meledak dan peluru artileri yang ditinggalkan militer di Kahoolawe selama beberapa dekade. Tetapi diyakini bahwa banyak dari bom tersebut yang masih tersisa, dan ada pula yang meyakini bahwa pulau tersebut aman untuk dikunjungi. Terlebih lagi setelah menerimanya kembali dari militer pada tahun 1994, pemerintah negara bagian Hawaii memilih untuk menyisihkan seluruh pulau sebagai cagar alam yang didedikasikan untuk penduduk asli Hawaii, di mana semua aktivitas ekonomi dilarang dan pada dasarnya membuat pulau ini tidak berpenghuni. Itulah sebabnya populasinya saat ini nol. Dan pada dasarnya ini adalah bagaimana kita mulai mendapatkan pola populasi Hawaii yang tampak aneh saat ini. 3 dari 8 pulau utama pada dasarnya telah dihilangkan sama sekali sebagai pemukiman karena berbagai faktor yang berbeda. Pulau Niihau berada 100% di bawah kepemilikan pribadi pada tahun 1864 yang berlanjut hingga hari ini. Pulau Lanai 98% berada di bawah kepemilikan pribadi, yang pertama oleh James Dole dan kemudian oleh Larry Ellison, dan Pulau Kahoolawe 100% berada di bawah kepemilikan penuh militer Amerika Serikat dan digunakan untuk latihan militer selama beberapa dekade hingga tahun 1990-an, menjadikannya tidak dapat dihuni, dan Pulau Molokai juga tidak terlalu bagus dari sudut pandang pembangunan. Ketika kita melihat peta curah hujan di pulau-pulau tersebut, angin pasat umumnya bertiup dari timur dan menghantam pegunungan tinggi yang terdapat di sebelah timur pulau tersebut. Pulau Hawaii, Maui, Oahu, dan Kauai. Jadi keempat pulau tersebut setidaknya memiliki beberapa wilayah yang curah hujannya melimpah. Di bagian barat pulau-pulau tersebut umumnya diguyur bayangan hujan pegunungan ini, sehingga lebih gersang dan kering, termasuk Kahoolawe, Oahu, dan Lanai, yang merupakan pulau-pulau yang sangat kering di samping semua masalah lainnya. Molokai, pulau terbesar kelima, tidak memiliki pegunungan setinggi 4 pulau besar sehingga curah hujannya tidak banyak. Yang berarti bahwa air tawar lebih langka didapat di Molokai. Dan lebih jauh lagi tidak ada pelabuhan yang signifikan seperti yang dimiliki Oahu di Honolulu, Pearl Harbor, sehingga Molokai tetap sangat pedesaan dan berpenduduk jarang sepanjang sejarahnya. Itulah sebabnya hanya sekitar 7.000 orang yang tinggal di sana pada saat ini. Sehingga pada dasarnya hanya tersisa Kauai, Oahu, Maui, dan Hawaii, 4 pulau terbesar dan pulau paling bergunung-gunung yang menerima curah hujan paling banyak dan memiliki sumber daya air tawar paling banyak tersedia. Oahu mempertahankan keunggulan besar lainnya dibandingkan pulau-pulau lain. Meskipun Oahu cukup bergunung-gunung, pulau ini tidak terlalu bergunung-gunung dibandingkan pulau-pulau besar lainnya dan memiliki daratan datar yang jauh lebih luas sehingga lebih mudah untuk dijelajahi. Berkembang menjadi lingkungan perkotaan dan tidak mengherankan jika kepadatan penduduk modern Oahu terkonsentrasi di dataran datar di sekitar Pearl Harbor dan pesisir timur pulau. Sedangkan kepadatan penduduk di Maui terkonsentrasi di dataran sempit antara pegunungan di timur dan barat. Kepadatan penduduk di pulau besar terkonsentrasi di sepanjang dataran pantai yang sempit dan lebih mudah untuk dikembangkan di bagian barat dan timur, sehingga militer Amerika Serikat terus mengucurkan sumber daya untuk mengembangkan Pearl Harbor dan Honolulu di dekatnya, dan tetap mendapatkan keuntungan dari semua investasi pemerintah ke pulau-pulau tersebut. Karena infrastruktur dan dengan pelabuhan alamnya yang cukup baik, kota ini berkembang menjadi pusat bisnis dan keuangan sipil utama di pulau tersebut. Oleh karena itu, wajar jika kota ini juga berkembang menjadi pintu gerbang ke seluruh kepulauan Hawaii melalui sektor ekonomi yang baru muncul yang akhirnya menjadi sangat dominan di pulau-pulau tersebut setelah Perang Dunia Kedua. Karena Hawaii secara geografis sangat jauh dari daratan lain, terbang ke pulau-pulau tersebut dari tempat lain tidak mungkin dilakukan sepanjang sejarahnya. Karena pesawat tidak memiliki jangkauan atau kekuatan untuk benar-benar sampai di sana, tetapi terinspirasi oleh penerbangan non-stop pertama Charles Lindbergh yang sukses melintasi Atlantik pada tahun 1927. James Dole memutuskan untuk mengadakan kontes serupa
untuk mencoba dan mendapatkan penerbangan langsung pertama dari Amerika Utara ke Hawaii. Hal ini mencapai puncaknya, Dole Air Race, juga dikenal sebagai Dole Derby, sebuah perlombaan udara melintasi Samudra Pasifik dari Oakland, California ke Honolulu, dengan hadiah sebesar $25.000 setara dengan $353.000 pada tahun 2023 yang diadakan pada bulan Agustus 1927 yang mengakibatkan beberapa insiden. Dari 6 pesawat lainnya, 2 jatuh saat lepas landas, 2 terpaksa kembali untuk diperbaiki, dan 2 hilang saat balapan. Secara keseluruhan, sebelum, selama, dan setelah perlombaan, 10 orang tewas dan 6 pesawat hilang atau rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi dalam upaya tersebut, tetapi penerbangan pertama yang berhasil dari Amerika Serikat ke Hawaii telah dilakukan. Dan ini menandai awal dari era perjalanan udara ke pulau-pulau tersebut. Melakukan perjalanan yang sangat jauh melalui laut, layanan udara penumpang komersial pertama ke pulau-pulau tersebut dimulai dengan layanan terjadwal mingguan Pan American dari San Francisco ke Honolulu pada 21 Oktober 1936. Namun, era pariwisata massal yang sebenarnya ke pulau-pulau tersebut baru dimulai setelah Perang Dunia Kedua, dengan rute San Francisco, Honolulu, dan Los Angeles, Honolulu, masing-masing diluncurkan pada tahun 1947 dan 1950. Dan di rute Northwest, Seattle, Honolulu, dan Portland, Honolulu, keduanya diluncurkan pada tahun 1949. Industri pariwisata awal ke pulau-pulau tersebut sepenuhnya berpusat di Honolulu, dan tetap seperti itu selamanya sejak setelah Hawaii diakui sebagai negara bagian Amerika yang ke-50. Dan yang terbaru setelah referendum pada tahun 1959, sebuah referendum yang tidak memberikan kemerdekaan sebagai pilihan. Ingatlah bahwa pariwisata ke pulau-pulau dari daratan Amerika Serikat terus meningkat, hingga ke titik di mana akhirnya menjadi negara bagian Amerika. Pilar ekonomi paling penting di negara bagian ini pada tahun 2017 sampai 2018, sekitar 11 juta lebih wisatawan mengunjungi Kepulauan Hawaii. Dan mereka menghabiskan lebih dari 17,5 miliar US dollar untuk memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian negara bagian tersebut. Dan mendukung lebih dari 200.000 lapangan kerja di pulau tersebut didedikasikan untuk pohon industri pariwisata. Jika Hawaii merupakan negara merdeka, akan menjadi salah satu negara yang paling banyak dikunjungi di dunia, dengan lebih banyak wisatawan tahunan dibandingkan Uni Emirat Arab atau Yunani. Saat ini, pariwisata mewakili sekitar 21% dari seluruh perekonomian negara bagian Hawaii, sementara industri pertahanan mewakili sekitar 9% perekonomian, dan keduanya berpusat di sekitar Honolulu dan Pearl Harbor di Pulau Oahu. Tidak ada bandara lain di kepulauan tersebut yang memiliki kapasitas mendekati kapasitas seperti yang dimiliki Honolulu International saat ini, dengan 44 tujuan langsung ke seluruh penjuru daratan Amerika Serikat dan Kanada selain Australia, Selandia Baru, Filipina, Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang. Tentu saja terdapat bandara di pulau-pulau lain, tetapi rute mereka jauh lebih terbatas daripada Honolulu, meningkatkan kesulitan dan biaya yang harus dikeluarkan, dan tentu saja Pearl Harbor ini tetap menjadi pelabuhan terpenting bagi Departemen Pertahanan Amerika Serikat di abad ke-21 dan juga terus menjadi markas besar Armada Pasifik Amerika Serikat dan sebagai pelabuhan perairan dalam. Pelabuhan ini merupakan salah satu pangkalan kapal selam Amerika yang terbesar dan terpenting saat ini. Dan ini adalah pelabuhan asal bagi 11 kapal selam bertenaga nuklir kelas Los Angeles dan 6 kapal selam bertenaga nuklir kelas Virginia yang lebih baru. Dari total 50 kapal selam serang bertenaga nuklir Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun 2023, 17 diantaranya, sekitar sepertiganya, semuanya ditempatkan di Pearl Harbor, sementara 5 lainnya ditempatkan lebih jauh di barat, di Pasifik, di Guam. Dan alasan mengapa saingan geopolitik terbesar Amerika di abad ke-21 adalah Republik Rakyat Cina
dan terdapat peningkatan risiko pecahnya perang di antara kedua negara di Pasifik. Republik Rakyat Tiongkok telah menyatakan dengan sangat jelas bahwa mereka menganggap Taiwan sebagai bagian yang sah dari negara mereka, dan mereka tidak pernah melepaskan hak untuk menggunakan kekuatan militer untuk mengatasi masalah ini. Jika dan ketika tiba saatnya, Tiongkok akhirnya memutuskan untuk melancarkan invasi besar-besaran melintasi Selat Taiwan, Amerika Serikat mempunyai peluang yang sangat besar untuk melibatkan diri secara militer untuk membela Taiwan. Strategi militer Amerika untuk mengalahkan invasi Tiongkok ke Taiwan dan menjaga independensi Taiwan secara de facto bergantung pada berbagai tujuan maritim yang berbeda, memblokir Selat Malaka dan berbagai saluran air sempit yang berliku-liku di seluruh kepulauan Indonesia untuk menghalangi kemampuan Tiongkok untuk terus mengimpor minyak dan gas dari Teluk Persia, untuk membuat mesin perang dan upaya ekonomi Tiongkok lemah, sekaligus memblokir semua titik hambatan maritim di antara Filipina, Taiwan, dan Jepang, yang memberikan kapal perang dan kapal selam Tiongkok akses ke wilayah Pasifik yang lebih luas dalam upaya memperluas cakupan perang melampaui wilayah di Pasifik Barat, hingga pangkalan dan kepentingan Angkatan Laut Amerika di Guam, Hawaii, atau bahkan pangkalan militer terdekat di pantai barat Amerika ke Taiwan yang berada di Okinawa dan Korea Selatan. Tetapi, pangkalan Angkatan Laut Amerika yang paling dekat dengan Taiwan dan Tiongkok adalah Guam dan Pearl Harbor. Dan seperti halnya dalam Perang Besar Pasifik abad ke-20 melawan Jepang, Hawaii di Pearl Harbor adalah aset paling strategis yang dimiliki Amerika Serikat di potensi konflik yang akan datang. Karena hal ini memberikan 17 kapal selam serangan nuklir dan 9 kapal perusak yang berbasis di sini kemampuan untuk dengan cepat bergerak ke arah barat untuk mencapai semua tujuan strategis maritim Amerika selama invasi Tiongkok ke Taiwan. Skenario ini menyangkal kemampuan Tiongkok untuk memperluas cakupan wilayah mereka. Itulah sebabnya masih ada lebih dari 40.000 tentara Amerika Serikat di personil Departemen Pertahanan yang ditempatkan di Oahu hingga saat ini. Dan mengapa militer Amerika Serikat tidak akan pernah mau menghilangkan aksesnya ke Pearl Harbor? Oahu adalah tempat semua industri-industri paling penting di pulau ini. Didirikan setelah aneksasi Amerika atas Hawaii, dan disinilah permintaan tertinggi akan pekerjaan di negara bagian tersebut muncul. Dan setelah adanya lapangan kerja, datanglah semua orang ke sini. Dan itulah sebabnya Oahu sejauh ini merupakan pulau yang paling padat penduduknya di Hawaii di antara kepulauan saat ini, dan mengapa pulau ini mungkin akan selalu tetap demikian, meskipun hanya mencakup 9% dari total daratan kepulauan Hawaii. Namun dengan konsentrasi penduduk yang begitu tinggi di tempat yang secara geografis kecil dan terpencil seperti Oahu, hal ini juga menyebabkan harga yang sangat tinggi bagi semua orang yang tinggal di Hawaii. Pada abad ke-21, secara harfiah, adalah negara bagian yang paling tidak terjangkau di Amerika dengan harga rumah tertinggi. Sejauh tahun 2024, harga rata-rata untuk satu rumah keluarga di seluruh negara bagian adalah sebesar $970.000. Sedangkan di Oahu khususnya harga rumah rata-rata lebih dari $1,1 juta. Sebagai perbandingan, California memiliki nilai median rumah keluarga tunggal tertinggi kedua di negara tersebut saat ini. Dengan hanya $762.000, masih mahal tetapi jauh lebih murah dibandingkan rumah di Hawaii. Di Nevada yang rata-rata hanya $431.000, kurang dari setengahnya harga di Hawaii. Sedangkan di Texas hanya $305.000, kurang dari sepertiga harga rumah di Hawaii. Dengan rata-rata sewa tahun 2024 di negara bagian seluas 83 meter persegi, apartemen bernilai $2.522 per bulan. Dan hampir $1.000 per bulan lebih banyak daripada di Nevada atau Texas. Penduduk Hawaii saat ini menghabiskan rata-rata 42% dari seluruh pendapatan mereka hanya untuk sewa yang sejauh ini merupakan persentase tertinggi dibandingkan negara bagian California. Sekali lagi menempati peringkat kedua, di mana penduduknya hanya menghabiskan rata-rata 28,5% pendapatan mereka untuk sewa. Sebagai perbandingan,
Bukan hanya perumahan yang lebih mahal di Hawaii, tapi semua hal lainnya juga karena pengiriman segala sesuatu ke Hawaii dari daratan Amerika Serikat lebih mahal daripada bahan makanan negara bagian lainnya. Rata-rata tagihan belanjaan bulanan di negara bagian Hawaii adalah sekitar $557, $200 lebih banyak daripada rata-rata negara bagian. Harga gas sebesar $3,5 juga merupakan yang tertinggi kedua di negara ini, setelah California. Analisis menyimpulkan bahwa satu orang dalam seminggu harus menghasilkan setidaknya $18 per jam hanya untuk membayar perumahan dan kebutuhan hidup dasar lainnya di Hawaii. Meskipun upah minimum negara bagian ini hanya $12 per jam, hasil akhirnya lama-kelamaan penduduk Hawaii semakin dikeluarkan dari rumah mereka. Dan dampaknya dirasakan secara tidak proporsional di antara penduduk asli Hawaii. Sensus terbaru tahun 2024 mengungkapkan bahwa ada sekitar 309.800 penduduk asli Hawaii yang tinggal di negara bagian tersebut dan telah pulih sepenuhnya dari keruntuhan sebelumnya setelah kedatangan James Cook dan Inggris pada tahun 1778. Namun angka tersebut sedikit menyesatkan karena diperkirakan terdapat 370.000 penduduk asli Hawaii yang tinggal di luar pulau-pulau tersebut saat ini, terutama di daratan Amerika Serikat keluar dari tanah air leluhur mereka. Hal ini berarti terdapat lebih banyak penduduk asli Hawaii yang tinggal di luar Hawaii saat ini dibandingkan di dalam Hawaii. Sedangkan penduduk asli Hawaii sendiri hanya mewakili sekitar 11% dari keseluruhan populasi Hawaii modern, dan menurut pendapat saya ini adalah sebuah tragedi bersejarah. Hawaii dikenal di seluruh dunia sebagai surga atau lokasi ideal untuk liburan eksotis di tengah Samudra Pasifik. Namun sebelum tahun 1778, negara ini merupakan negara yang hierarkis dan mandiri, penuh dengan penduduk asli Hawaii yang mandiri dan hidup harmonis dengan keluarga, pulau, dan budaya mereka. Sejak kedatangan orang asing di Kepulauan Hawaii hingga saat ini, budaya dan populasi penduduk asli Hawaii sebagian besar telah ditekan dan berjuang untuk bertahan hidup, bahkan hampir punah. Hal ini disebabkan oleh integrasi pengaruh barat melalui pekerjaan misionaris, penyebaran penyakit asing, pengenalan ekonomi kapitalis, dan aneksasi ilegal Hawaii oleh pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1898. Oleh karena itu, bahasa ibu hampir punah dan benar-benar hilang. Populasi penduduk asli telah menyusut dan menderita tingkat penyakit, kemiskinan, dan tunawisma yang lebih tinggi. Dan masyarakat Hawaii terus-menerus berjuang untuk kedaulatan budaya mereka. Namun, kebangkitan budaya saat ini sedang berlangsung dari kebangkitan pelestarian dan perayaan praktik tradisional Hawaii baru-baru ini. Negara bagian ini merupakan negara bagian yang paling beragam secara etnis di Amerika Serikat. Dan satu-satunya negara bagian di mana orang Amerika keturunan Asia mewakili kelompok etnis terbesar sehingga memiliki perpaduan yang sangat unik antara penduduk asli Hawaii, Asia Timur, dan orang Euro-Amerika secara budaya. Dan akibatnya dunia kuliner di Hawaii menjadi legendaris dan terkenal di seluruh dunia. You're sleeping with someone new, and I'm in New York for the first time. I hate this weather, but I like the view. It makes me think of new beginnings. Here's to new beginnings. I can't sleep alone, 'cause if I do, I'll think of you. The nights are so long, wondering if you miss me too. I'm losing myself in the city sounds. For a while I'm fine, but as soon as it gets quiet, I know I'm screwed. Oh, I can hear my own heart breaking. Do you hear the sound of my heart breaking over you? You said she was just a friend.